Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tanpa basa-basi bertele-tele opening segala macam gak penting, kita langsung mulai saja to the point biar cepat informasinya, biar kuota internet Bapak Ibu tidak habis sia-sia untuk belajar. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita, pertanyaan yang sedikit agak aneh tetapi ini bermakna buat kita. Pak, apakah tumbuhan itu buang air besar dan buang air kecil? Tumbuhan itu kan makhluk hidup juga. Karena sering sekali kami mendengar bahasa yang keluar dari mulut Bapak, yaitu tanaman itu sama dengan manusia, sama dengan hewan, makhluk hidup. Otomatis semuanya sama. Nah, pertanyaannya itu akhirnya muncul. Kalau memang sama manusia, hewan dan tumbuhan, tentu saja perilaku dan perlakuan mereka, metabolisme tubuh mereka tentu saja akan sama. Manusia makan nasi, buang air besar. Manusia minum air, buang air kecil. Hewan sama, makan rumput, buang air besar. Hewan minum air, buang air kecil. Tanaman kan makan dan minum, Pak. Unsur hara yang dimakan itu kan makanan, padat. Sedangkan air yang dikonsumsi oleh tanaman itu minumannya. Nah, dia makan dan minum juga. Pertanyaannya apakah dia buang air besar dan buang air kecil juga seperti manusia dan hewan? Jawabannya adalah, saya langsung jawab aja ya. Iya. Benar sekali. Jadi tanaman, makan, dan minum juga buang air besar dan buang air kecil. Sama seperti Bapak, Ibu, dan saya, sama juga seperti kambing dan sapi. Sama juga, makan ya pasti buang air besar, minum ya pasti buang air kecil. Nah, itu secara logika. Dan kita akan memperkuat logika itu dengan teori. Nah, teorinya gini. Di sini saya siapkan sampel daun ya. Daun nangka ya. Daun apa saja bisa untuk kita jadikan bahan untuk belajar. Kalau manusia, ya, manusia sudah pasti buang air besar dan buang air kecil. Hewan pun sama, buang air besar, buang air kecil, ya. Tumbuhan buang air besar dan buang air kecil. Kita bahas dari tumbuhan buang air kecil ya. Kencing ya, seperti itu. Tumbuhan ini buang air kecil lewat apa? Lewat daun, lewat batang, itu juga bisa. Lewat daun seperti apa? Yang pertama, tumbuhan itu kalau buang air kecil biasa disebut dengan transpirasi. Transpirasi. Nah, transpirasi ini apa? Transpirasi ini adalah proses tanaman atau tumbuhan buang air kecil atau kencing. Ini daun, ya, ini daun. Di mana daun ini ada stomata di bagian atasnya. Saya pakai sampel ini saja. Daun ada yang memiliki stomata di bagian permukaan daun, seperti ini. Stomata itu pori-pori ya, mulut daun. Ini nanti terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, di sini. Ini stomata, ya, pori-pori atau mulut daun di permukaan daun. Ada juga di belakang daun. Nah, ini sudah saya tulis ini. Ya, ini stomatanya. Di belakang daun maupun di depan daun, permukaan daun itu ada stomatanya. Untuk tanaman-tanaman tertentu. Jadi tidak semua tanaman memiliki stomata di bagian depan dan di bagian belakang. Dan kebanyakan tanaman memiliki stomata umumnya pada bagian bawah daun. Nah, dia memiliki stomata di bagian bawah daun. Ada tanaman-tanaman tertentu yang memiliki stomata di belakang dan di depan. Paham ya sampai di sini? Nah, stomata ini yang memungkinkan tanaman ini buang air kecil. Jadi kalau air yang diserap oleh tanaman, ya, ini akar, ini daun, ya, daun, air diserap, mineral diserap, unsur hara diserap, segala macam diserap, oksigen diserap. Air yang diserap ini dibawa ke batang, diteruskan ke daun. Kalau misalnya kebutuhan dari tanaman ini airnya misalnya 1 liter, yang diserap sudah 2 liter, kebanyakan ya, lebih 1 liter. 1 liter ini akan dibuang, yang disebut dengan transpirasi, menguap ke udara, berupa uap air, untuk menjaga stabilitas air dalam tubuhnya tetap 1 liter. Nah, pada saat penguapan ini, yang disebut dengan transpirasi pada stomata daun, pada pori-pori daun di sini maupun di belakang, itu yang disebut dengan buang air kecil pada tanaman. Nah, itu yang pertama, stomata ya, atau transpirasi. Yang kedua, buang air kecil tanaman yang disebut dengan gutasi. Gutasi ini beda lagi. Gutasi ini adalah tanaman buang air kecil juga, ya, kencing. Hampir sama prosesnya dengan transpirasi tadi, penguapan, tetapi gutasi itu terjadi di tepi daun. Ya, lubang-lubangnya itu ada di tepi daun, pinggiran daun. Nah, lubangnya di sini. Dia tidak ada di tengah, dia adanya di tepi daun. Nah, lubang ini seperti pori-pori juga, seperti stomata juga, tetapi namanya itu hidatoda. Hidatoda. Nah, hidatoda ini yang mengeluarkan uap air ya ke udara yang disebut dengan istilah gutasi. Ya, kalau misalnya penguapan terjadi di stomata disebut transpirasi, sedangkan proses membuang air dari tepi daun dari lubang hidatoda seperti ini disebut gutasi. Bedanya apa? Bedanya kalau gutasi ini air yang keluar itu bukan air murni, tetapi ada garam dan mineral. Ya, garam dan mineral terikut pada proses gutasi ini. Sedangkan pada transpirasi, penguapan yang terjadi hanya air saja. Ya, air saja yang menguap ke udara. Jadi intinya sama-sama buang air kecil, sama-sama menguap, tetapi bedanya adalah transpirasi terjadi di tengah daun, sedangkan gutasi terjadi di tepi daun, pinggir daun. Makanya kalau Bapak Ibu bangun pagi, ada titik-titik embun, titik-titik air di sini, di tepi daun, kemudian semuanya berkumpul dan bermuara di ujung daun. Nah, karena dia membawa mineral dan unsur-unsur lain di dalamnya, makanya biasanya pada tepi daun atau ujung daun ini akan mengalami proses hangus, kering, kuning. Seperti itu, di tepi daun atau ujung daun. Karena apa? Karena air dari gutasi ini membawa mineral. Nah, itu proses buang air kecil atau kencing dari tanaman. Buang air kecil atau kencing pada tanaman juga bisa terjadi pada batang tanaman.
Tidak hanya semata-mata terjadi transpirasi atau buang air kecil itu atau gutasi itu terjadi di daun, bisa juga di batang. Nah, stomata pada tanaman itu ada yang di daun seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang di daun bagian atas dan bagian bawah. Ada juga yang tanaman tertentu yang memiliki stomata hanya di bagian bawah saja. Tetapi ada beberapa tanaman tertentu yang memiliki stomata di batangnya, seperti itu, di batang pohonnya. Ada beberapa tanaman tertentu yang memiliki seperti ini. Jadi otomatis kalau dia punya pori-pori stomata di batang pohon ini, dia juga bisa melakukan buang air kecil atau penguapan air. Ya, ini kalau kita bahas buang air kecil. Sekarang kita bahas dari segi kedua, yaitu buang air besar atau BAB. Nah, tanaman pun BAB, ya. BAB yang pertama yaitu daun tua gugur, ya, daun tua gugur dari pohon. Yang kedua, bunga dari tanaman ini gugur, menggugurkan bunganya. Yang ketiga, buah dari tanaman ini gugur atau jatuh, matang sendiri. Yang keempat, kulit dari pohon tanaman yang tua kering dan jatuh sendiri. Yang kelima, akar dari tanaman, ya, akar dari tanaman yang sudah tua dan membusuk akan melapuk sendiri di dalam tanah. Ini BAB, ya, 5 cara tanaman BAB atau buang air besar. Nah, kalau tanaman menggugurkan daunnya, ada kotoran-kotoran, ya, ada racun-racun, ada zat-zat tertentu, ada enzim-enzim dan hormon tertentu yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tanaman atau jumlahnya lebih. Saya ulangi, ya, yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tanaman itu artinya sisa atau sampah, atau bisa juga berlebih dalam tubuh dia. Maka dia akan buang atau menyisipkan semua kotoran yang kita sebut dengan BAB atau buang air besar itu pada daun ini. Jadi kalau ada zat-zat tertentu yang tidak dibutuhkan tanaman, ada enzim-enzim tertentu, hormon-hormon tertentu yang tidak dibutuhkan lagi oleh dia atau kebanyakan, dia akan menyimpannya di daun yang paling tua. Kenapa bisa demikian? Karena tanaman ini mengetahui bagian mana dari tubuh dia yang akan rontok atau akan gugur. Dia tahu. Misalnya dari sebuah tanaman, batang, akar, ranting, daun, ya. Kemudian ada buah. Tanaman ini dia tahu mana yang usianya sudah tua dan mau jatuh. Misalnya daun di bagian sini. Ini sudah tua, ini mau jatuh. Maka semua racun, semua zat-zat yang berlebih, semua yang tidak bermanfaat di dalam tubuhnya dia akan alirkan semua ke daun ini. Karena dia tahu ini mau gugur ini. 1-2 hari lagi mau gugur. Semuanya disimpan di sini. Ya, semuanya disimpan di sini agar nanti kalau gugur dia BAB. Ya, begitupun dengan buah. Buah ini sudah matang sempurna dan dia tahu bahwa buah ini beberapa waktu kemudian atau beberapa jam kemudian akan jatuh. Ya, buah ini akan jatuh. Disisipkanlah sebelum buah ini jatuh semua kotorannya di dalam sini. Begitupun dengan kulit pohon, akar yang mau tua, ranting yang tua maupun bunga. Seperti itu, ya. Disisipkan atau dititipkan di situ semua bahan-bahan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh dia di situ. Sehingga nanti kalau rontok, jatuh, kotoran yang ada dalam tubuhnya dia bisa keluar. Itu yang disebut dengan buang air besar atau BAB. Ya, jadi tanaman pun bisa BAB atau tanaman pun juga bisa buang air kecil karena dia makhluk. Kalau dia menyerap sesuatu, dia lakukan proses penguraian atau pengolahan untuk sesuatu itu bisa menjadi kekuatan untuk dia, sumber energi, sebagai bahan untuk dia bertumbuh, sebagai bahan dia untuk melangsungkan hidupnya atau disebut dengan metabolisme tubuh. Dia akan mengeluarkan juga sisanya. Itu sudah pasti. Makanya kalau Bapak Ibu bertanya apakah tanaman buang air kecil atau buang air besar, maka jawabannya iya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu bertanya lagi, BAB kalau dari hewan itu kan kita tahu itu, Pak. BAB dari hewan sapi itu kan kita tahu dia makan rumput, ya kotoran sapi itu seperti apa kita tahu, ya. Kemudian manusia dia makan apa? Kotoran buang air besarnya itu kita tahu juga karena kita tahu dia makannya apa. Nah, tanaman, kotoran atau buang air besarnya itu seperti daun yang tadi Bapak bilang gugur, buah yang gugur, kulit pohon yang gugur, bunga yang gugur, kemudian akar yang tua dan melapuk. Itu apa isinya dari BAB dari tanaman ini? Yang pertama, isi dari BAB-nya tanaman, ya. Yang pertama, logam berat, ya. Logam berat yang terikut pada saat penyerapan ini akan menjadi racun bagi tanaman. Semua daun yang gugur, semua bagian tubuh atau organ tubuh tanaman yang akan tua dan gugur dan jatuh, dia akan titipkan atau sisipkan masuk logam berat ini ke dalam situ. Sehingga kalau jatuh logam beratnya masuk ke dalam tanah. Yang kedua, tanin. Ya, tanin. Nah, Bapak Ibu tentu sudah tahu ya tanin itu seperti apa. Seperti misalnya daun teh kalau direndam di air atau dicelup di air ini akan menjadi coklat, merah kecoklat-coklatan. Nah, itu tanin, ya. Kemudian daun-daun tua yang jatuh, kemudian musim hujan datang, tergenanglah daun-daun tua ini, air dari genangan daun-daun tua ini akan berwarna merah kecoklat-coklatan. Nah, itu tanin. Tanin ini akan menghambat pertumbuhan tanaman, ya. Jika jumlah tanin dalam tubuh tanaman ini melebihi batasnya, tanin dijatuhkan. Kemudian yang ketiga adalah asam, ya. Bisa itu asam oksalat. Kemudian bisa juga asam kalium. Nah, ini juga jatuh karena tanaman membutuhkan asam kalium, membutuhkan asam oksalat, tetapi dalam jumlah tertentu. Kalau berlebih dalam tubuhnya dia akan buang lewat buang air besar tadi. Kemudian ada lagi yang namanya antosianin. Nah, ini pigmen ini. Bapak Ibu sering dengar ya, pigmen. Jadi ada klorofil, ya, ada antosianin, ada karotenoid, ya. Ini pigmen warna. Jadi kalau tanaman banyak klorofil, biasanya tanaman itu daunnya hijau. Tanaman yang lebih banyak antosianinnya, biasanya tanaman itu berwarna merah, orange, ya. Tanaman yang banyak karotenoidnya sama, ya, menyerap sinar atau spektrum warna matahari yang berwarna hijau kebiru-biruan, dan menghasilkan warna daun orange, merah, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau klorofil menyerap warna apapun selain hijau. Makanya yang dibiaskan hijau.
Nah, antosianin ini pada tanaman akan dikeluarkan lewat BAB dari tanaman itu sendiri, ya. Jadi kurang lebih seperti itu saja penjelasannya untuk pertanyaan yang sangat menarik ini. Terkesan sangat lucu sekali untuk pertanyaan seperti ini, tetapi membawa dampak dan manfaat untuk kita belajar hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kita untuk saling belajar dan tukar pikiran. Dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.